Halo guys, kali ini saya akan merekomendasikan 5 film Korea menegangkan menurut saya. Buat kalian yang suka dengan film menegangkan bertema bertahan hidup, kalian wajib menonton list dari film ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian komen di bawah rekomendasi film apa lagi yang ingin saya buatkan untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa berbasa-basi lagi, ini dia rekomendasi filmnya. Film yang pertama yaitu Train to Busan. Film ini mengisahkan perjuangan penduduk Korea Selatan yang terserang wabah zombie dan menyelamatkan diri dengan menaiki kereta ke Busan. Seok-woo, seorang manajer keuangan di Seoul, dia berpisah dari istrinya dan tinggal bersama anak perempuannya bernama So-an. Seok-woo jarang menghabiskan waktu bersama anak perempuannya. Ia juga jarang memperlihatkan betapa besar rasa sayang seorang ayah pada anaknya. Malam sebelum ulang tahun So-an, ia meminta bertemu dengan ibunya. Seok-woo tak punya pilihan lain. Ia mengajak So-an untuk bertemu dengan ibunya. Keesokan paginya, mereka berangkat dari stasiun Seoul menuju ke Busan. Sebelum kereta meninggalkan Seoul, terdapat zombie yang melompat ke dalam kereta. Zombie itu menyamar sebagai seorang perempuan. Perempuan itu menyebarkan virus mengerikan di kereta. Seok-woo, So-an, dan penumpang lainnya harus melawan zombie agar tetap bisa bertahan hidup. Film bergenre horor zombie ini disutradarai oleh Yeon Sang-ho serta dibintangi oleh Gong Yoo, Kim Soo-an, Jung Yoo-mi, dan Ma Dong-seok. IMDb memberikan rating 7,6 untuk film ini. Film yang kedua yaitu Elif atau yang dikenal dengan Saraida. Film ini berkisah tentang keadaan sebuah kota di Seoul yang kacau karena wabah misterius yang telah mengubah manusia menjadi zombie. Oh Jong-woo menghabiskan harinya dengan bermain video game di apartemen miliknya. Suatu ketika, seorang pemain meminta bantuan Jong-woo dan mendesaknya untuk menonton televisi. Saat itulah, Jong-woo baru menyadari kalau sisi kota telah kacau walau. Jong-woo menyaksikan orang-orang telah berubah menjadi zombie dan saling memakan satu sama lain. Seiring berlalunya hari, persebaran wabah semakin tak terkendali. Jong-woo terjebak di apartemennya tanpa akses internet ataupun seluler. Persediaan makanan dan minuman pun kian menipis. Hal ini mengakibatkan Jong-woo berniat mengakhiri hidupnya. Namun niat tersebut diurungkan saat dirinya menyadari ada orang lain yang selamat yaitu Kim Yo-bin. Jong-woo dan Yo-bin berusaha membantu satu sama lain. Yo-bin juga membagi persediaan makanannya pada Jong-woo. Pada saat yang sama, mereka mencari cara untuk keluar dari kepungan zombie yang telah menginvasi kota. Film ini disutradarai oleh Cho Il-young serta dibintangi oleh Yoo Ah-in dan Park Shin-ye. Film ini mendapat rating sebesar 6,2 dari IMDb. Film yang ketiga yaitu Pandora. Film ini bercerita mengenai hidup Kang Ja-hyuk, seorang mekanik yang bekerja di pembangkit listrik nuklir. Kang Ja-hyuk tinggal bersama ibu, kakak ipar, dan juga keponakannya. Hidupnya berjalan seperti biasa. Bersama dengan sang pacar Yeonju, ia menjalani harinya sebagai pekerja di pembangkit listrik nuklir. Di sisi lain, manajer di tempat pembangkit listrik bernama Byung-suk menyampaikan kekhawatirannya mengenai kondisi tempatnya bekerja. Meskipun begitu, pemerintah tidak pernah menghiraukan laporannya. Beberapa saat kemudian, sebuah gempa menimpa daerah ini, menyebabkan rusaknya pembangkit listrik yang kemudian meledak. Meledaknya pembangkit listrik nuklir ini menyebabkan penyebaran bencana radiasi. Kang Ja-hyuk harus berusaha menyelamatkan keluarga dan teman-temannya agar tak terkena radiasi dari ledakan nuklir tersebut. Kang Ja-hyuk harus berusaha menyelamatkan keluarga dan teman-temannya agar tak terkena radiasi dari ledakan nuklir tersebut. Film ini diperankan oleh Kim Nam-gil, Kim Joo-hyun, Moon Jong-hee, dan Kim Young-ae.
dan disutradarai oleh Park Joon-woo. IMDb memberikan rating sebesar 6,7 untuk film ini. Film yang keempat yaitu Exit. Film ini menceritakan tentang Yoongnam, salah satu pemanjat tebing terbaik di perguruan tingginya. Namun, tidak memiliki banyak keberuntungan di tempat lain setelah lulus. Setelah gagal mendapat pekerjaan selama bertahun-tahun dan harus bergantung pada orang tuanya hanya untuk bertahan hidup. Untuk membalas budi ibunya, Yoongnam ingin merayakan ulang tahun ibunya yang ke-70 di Dream Garden, karena wanita impiannya, Hyeoju, bekerja di sana. Namun, ketika bencana melanda Seoul, ia harus menggunakan keterampilan panjat tebingnya dengan bantuan Hyeoju untuk menyelamatkan semua orang. Film ini disutradarai oleh Lee Sang-yeon dan dibintangi oleh Cho Jung-seok, Im Yona, dan Go Do-sim. Film ini mendapat rating sebesar 7,0 dari IMDb. Film yang kelima yaitu The Tower. Film ini menceritakan tentang sebuah gedung penyangga langit yang terdiri dari 108 lantai dan 2 menara bernama Tower Sky. Pengelola gedung tersebut mempersiapkan acara peresmian yang meriah. Lee Dae-ho selaku manajer teknis Tower Sky sangat disibukkan dengan persiapan acara tersebut. Dia adalah karyawan yang disukai oleh rekan-rekannya, dan diam-diam jatuh cinta dan bahkan diam-diam ingin menikah dengan Seo Yeon-hee, seorang manajer restoran. Ia bahkan harus mengorbankan waktu liburan bersama putri tunggalnya yang bernama Hana. Tapi Natal kali ini, ia berjanji mengajak Hana untuk ikut menikmati fasilitas spesial Tower Sky, supaya bisa memberikan pengalaman indah baginya. Awalnya, acara peresmian Tower Sky dan perayaan malam Natal berlangsung dengan lancar. Bahkan pihak pengelola sempat membuat salju buatan dengan menggunakan mesin khusus yang digantung di helikopter. Namun keindahan itu tanpa disangka menjadi awal petaka. Tiba-tiba helikopter pembawa mesin salju hilang kendali dan menabrak salah satu gedung Tower Sky, sehingga bahan bakar dalam helikopter membuat kebakaran besar di lantai 63. Pemadam kebakaran harus bekerja keras karena tidak bisa masuk langsung ke lantai tersebut. Proses evakuasi dan penjinakan api menjadi prioritas. Lee Dae-ho bersikukuh tidak mau meninggalkan gedung tanpa menyelamatkan anaknya. Film ini disutradarai oleh Kim Ji-hoon dan dibintangi oleh Sol Kyung-gu, Kim Sang-kyung, dan So Ye-jin. IMDb memberikan rating sebesar 6,6 untuk film ini. Oke, itulah 5 rekomendasi film Korea menegangkan dengan tema bertahan hidup dari saya. Semoga dengan rekomendasi film ini bisa membantu kalian yang lagi bingung mencari film yang ditonton. Mohon maaf bila ada penyebutan kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.